Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ratih Anggoro Wilis selaku dosen pengampuh mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship serta seluruh rekan-rekan yang mungkin menyaksikan video presentasi saya. Perkenalkan, saya Andi Mahfuz Hidayat, mahasiswa program studi manajemen. Pada presentasi ini, saya akan membahas bisnis digital bukan hanya dari sisi inovasi teknologi, tetapi dari sudut pandang manajemen strategis, bagaimana sebuah perusahaan membangun keunggulan kompetitif dan mempertahankan relevansinya di tengah perubahan zaman. Untuk itu, saya akan memulai dengan landasan teoritis terlebih dahulu sebelum masuk ke analisis perusahaan. Dalam ilmu manajemen, sebuah bisnis tidak hanya dinilai dari kemampuannya menghasilkan profit, tetapi dari bagaimana ia menciptakan nilai. Bisnis digital menghadirkan paradigma baru. Jika pada bisnis tradisional, keunggulan dibangun melalui aset fisik, seperti gedung, jumlah cabang, atau tenaga kerja, maka pada bisnis digital, keunggulan justru berasal dari teknologi, data, kecepatan pengambilan keputusan. Artinya, perusahaan yang mampu mengelola informasi dengan baik akan memiliki posisi strategis yang lebih kuat dibandingkan perusahaan yang hanya mengandalkan skala operasional. Inilah mengapa transformasi digital bukan lagi pilihan manajerial, melainkan kebutuhan strategis. Perkembangannya, model bisnis digital mengalami evolusi yang signifikan. Tahap awal adalah digitalisasi. Ketika perusahaan hanya memindahkan proses offline ke online. Namun, keunggulan kompetitif sejati muncul ketika perusahaan berkembang menjadi platform karena platform mampu menciptakan efek jaringan. Semakin banyak pengguna, semakin tinggi nilai bisnisnya. Tahap berikutnya adalah ekosistem, di mana perusahaan tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi pusat dari berbagai aktivitas ekonomi. Dari sudut pandang manajemen strategis, perusahaan berbasis ekosistem memiliki barrier to entry yang tinggi, sehingga lebih sulit disaingi kompetitor. Inilah arah perkembangan bisnis. Model bisnis memiliki konsekuensi manajerial yang berbeda. Marketplace menuntut kemampuan mengelola dua sisi pasar. Subscription menuntut retensi pelanggan. On demand menuntut efisiensi operasional. Namun, model hybrid adalah yang paling kompleks karena perusahaan harus unggul di dua dunia sekaligus, yaitu digital dan fisik. Kompleksitas ini memang meningkatkan tantangan manajemen, tetapi sekaligus menciptakan perlindungan kompetitif. Tidak banyak perusahaan mampu mengeksekusinya. Dengan teori keunggulan kompetitif, perusahaan harus memiliki sesuatu yang sulit ditiru. Hari ini, sumber keunggulan itu adalah data. Data memungkinkan perusahaan memahami perilaku konsumen, memprediksi permintaan, dan mengambil keputusan berbasis insight, bukan intuisi semata. Selain itu, bisnis digital jauh lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Dalam konteks manajemen strategis, adaptabilitas adalah indikator penting dari organizational resilience, yaitu kemampuan perusahaan untuk bertahan bahkan dalam situasi. Setelah memahami bagaimana bisnis digital menciptakan keunggulan strategis, pertanyaannya adalah, seperti apa implementasi nyata dari konsep ini? Untuk menjawabnya, saya akan membahas sebuah perusahaan Indonesia yang berhasil mengintegrasikan teknologi dengan strategi bisnis secara efektif. Waste for Change beroperasi di industri yang sering dipandang tradisional, yaitu pengelolaan sampah. Namun yang menarik bukan industrinya, melainkan pendekatan manajemennya.
Alih-alih hanya menyediakan jasa angkut, perusahaan ini membangun sistem terintegrasi yang menghubungkan pelanggan, proses pengumpulan, pemilahan, hingga daur ulang. Pendekatan sistematik seperti ini menunjukkan kematangan dalam perencanaan strategis. Dari perspektif strategi, industri pengelolaan sampah memiliki karakteristik yang menarik. Pertama, tingkat kebutuhannya tinggi dan relatif stabil. Kedua, ketika klien, terutama korporasi, telah mempercayakan pengelolaan limbahnya kepada satu penyedia, biaya untuk berpindah biasanya tidak kecil. Hal ini menciptakan switching cost yang secara tidak langsung memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Dunia bisnis sedang bergerak menuju ekonomi sirkular, sebuah sistem di mana limbah tidak lagi dianggap akhir dari siklus, melainkan input bagi siklus berikutnya. Perusahaan yang selaras dengan tren keberlanjutan cenderung memiliki relevansi jangka panjang. Dari sudut pandang manajemen strategis, relevansi adalah fondasi dari longevity atau kemampuan perusahaan untuk tetap bertahan lintas generasi. Akhirnya, kekuatan sebuah bisnis tidak hanya terletak pada apa yang dijual, tetapi pada masalah apa yang mampu diselesaikan. Perusahaan yang mampu menggabungkan inovasi teknologi dengan strategi yang tepat tidak hanya sekedar akan bertahan, tetapi berpotensi memimpin industrinya. Melalui studi ini, kita dapat melihat bahwa transformasi digital bukan sekedar tren, melainkan arah masa depan manajemen bisnis. Saya Andi Mahfuz Hidayat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.